Niat dan tata cara wudhu. Sebelum melakukan sholat, yang perlu dilakukan adalah wudhu. Wudhu juga merupakan salah satu syarat sah sholat, dan ini menjadi di antara bentuk bersuci yang disyariatkan dalam Islam. Nah, ada beberapa syarat wudhu yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Yang pertama yaitu muslim, yang kedua berakal, yang ketiga balik, dan yang keempat terhentinya hal-hal yang meniadakan wudhu seperti haid dan nifas. Yang kelima, keberadaan air mutlak yang cukup. Yang keenam, mampu menggunakan air. Yang ketujuh, masuknya waktu ibadah yang mensyaratkan wudhu, khusus bagi wanita yang mendapati istihadah dan kasus semisal. Yang kedelapan, adanya hadas. Sedangkan syarat sahnya wudhu, yang pertama yaitu ratanya air membasahi anggota wudhu. Yang kedua, tidak adanya penghalang di kulit seperti lilin, lemak, adonan, tanah, lem, cat, atau benda lainnya yang menjadi penghalang basahnya bagian anggota wudhu. Yang ketiga, berhentinya penyebab hadas. Dengan demikian, maka orang yang berwudhu sambil kencing misalnya, maka hukum wudhunya itu tidak sah. Demikian juga orang yang sudah selesai buang air tapi belum beristinja. Kalau dia berwudhu, maka hukum wudhunya tidak sah. Yang kelima, ilmu tentang wudhu. Yang keempat, ilmu tentang wudhu. Yang kelima, halalnya air. Dan syarat ini hanya diajukan oleh Imam Hambali saja dalam pandangan resmi mazhabnya. Berikut niat dan tata cara wudhu. Yang pertama, niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghori fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, Yang kedua, membasuh telapak tangan dan dilakukan sebanyak 3 kali hingga ke sela-sela jari. Yang ketiga, berkumur. Nah, berkumur ini sebanyak 3 kali. Yang keempat, membersihkan lubang hidung. Nah, tata cara wudhu berikutnya adalah membersihkan lubang hidung 3 kali pada saat menghirup air, lalu mengeluarkannya dengan memencet hidung. Yang kelima, membasuh wajah. Nah, dilakukan mulai dari ujung kepala, tumbuhnya rambut, hingga bawah dagu. Yang keenam, membasuh tangan. Membasuh kedua belah tangan hingga siku, dan didahulukan anggota tubuh bagian kanan. Yang ketujuh, mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Yang kedelapan yaitu mengusap telinga, mengusap kedua telinga. Yang kesembilan yaitu membasuh kaki. Membasuh kedua kaki di atas mata kaki dan dilakukan sebanyak 3 kali dan dimulai dari kanan terlebih dahulu. Yang ke-10 yaitu doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Selanjutnya yaitu adab ketika berwudhu. Yang pertama, orang yang berwudhu disunahkan menghadap ke arah kiblat, dan yang kedua, wudhu dilaksanakan di tempat yang airnya bisa mengalir lancar, sehingga tidak menggenangi lokasi berwudhu. Yang ketiga, usahakan mencari tempat yang airnya tidak mudah menciprat ke tubuh dan lokasi sekitar. Yang keempat, apabila memungkinkan, wudhu disunahkan dengan duduk. Yang kelima, sebaiknya tidak duduk di atas toilet, sebab waktu wudhu merupakan kegiatan ibadah kepada Allah, sedangkan toilet adalah tempat membuang kotoran. Yang keenam, posisi keran di depan orang wudhu bagian kiri. Menurut Sayyid Hasan Al-Kafi dalam kitab Al-Aham. Yang ketujuh, apabila orang yang berwudhu menggunakan gayung, dianjurkan memposisikan bak wudhu di sebelah kanan supaya tangan kanan lebih mudah mengayuh gayung dari bak tersebut. Yang kedelapan yaitu membuka tuas keran secukupnya supaya tidak berlebihan dalam menggunakan air wudhu. Yang kesembilan, membasuh bagian tangan dimulai dari siku. Yang ke-10, mengusap sebagian kepala dengan mengambil air dari keran, bukan menggunakan sisa air yang menempel di tangan bekas basuhan tangan yang wajib. 11, membasuh kaki dimulai dari ujung jari.
12. Apabila menggunakan gayung atau bak air, basuhkan kaki dari tumit, kemudian diratakan ke area yang lain. Yang terakhir yaitu pastikan kesucian tuas keran. Jangan sampai menyentuh tuas keran dengan tangan yang terkena najis. Niat dan tata cara tayamum. Tayamum adalah tindakan mensucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Nah, sebab-sebab bertayamum telah dijelaskan para ulama fikih. Yang pertama yaitu ketiadaan air, baik secara kasat mata maupun secara syara. Ketiadaan air secara kasat mata misalnya dalam keadaan bepergian dan benar-benar tidak ada air. Nah, sedangkan ketiadaan air secara syara misalnya air yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum. Yang kedua, jauhkan dari air yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak 2,5 km, artinya tidak memungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut, maka diperbolehkan bertayamum mengingat beratnya perjalanan, terlebih ditempuh dengan berjalan kaki. Yang ketiga, sulitnya menggunakan air baik secara kasat mata maupun secara syara. Nah, sulit secara kasat mata itu contohnya seperti airnya dekat tetapi tidak bisa dijangkau karena ada musuh, karena binatang buas, karena di penjara, dan lainnya. Nah, sementara sulit menggunakan air secara syara itu misalnya karena khawatir akan datang penyakit, takutnya penyakit itu semakin kambuh, atau takut lama sembuhnya. Yang keempat yaitu kondisi sangat dingin, dan artinya jika menggunakan air, kita akan kedinginan karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kita bertayamum. Yang pertama yaitu tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Nah, yang kedua, jika alasannya ketiadaan air, maka ketiadaan itu harus dibuktikan setelah melakukan pencairan, dan pencairan itu dikerjakan setelah masuk waktu. Yang ketiga yaitu tanah yang dipergunakan harus yang bersih, lembut, dan berdebu, yang berarti tidak basah, tidak bercampur dengan tepung, kapur, batu, dan kotoran lainnya. Yang keempat, tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Artinya sebelum bertayamum, najis harus dihilangkan terlebih dahulu. Yang kelima, tayamum hanya bisa dipergunakan untuk 1 kali sholat fardu. Nah, tayamum ini berbeda dengan wudhu. Jika wudhu setidaknya ada 6 rukun, maka tayamum hanya memiliki 4 rukun. Yang pertama yaitu niat dalam hati, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan, dan yang keempat itu tertib. Untuk niat tayamum yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhulillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu tata cara tayamum. Yang pertama yaitu siapkan tanah yang berdebu atau debu yang bersih. Yang kedua, dalam keadaan menghadap kiblat dan ucapkan bismillah, lalu letakkan kedua tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Yang ketiga, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah serta dengan niat dalam hati. Yang keempat, letakkan kembali telapak tangan pada debu, dan kali ini jari-jari direnggangkan serta cincin yang ada pada jari dilepas. Yang kelima, kemudian tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan, sekiranya ujung-ujung jari dari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Yang keenam, dari situ diusapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku, lalu balikkan telapak tangan kiri ke bagian dalam lengan kanan. Kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Yang ketujuh, usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Dan selanjutnya yaitu lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Yang terakhir yaitu pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jarinya.